Hai, Andini is back di One Pride Glory. Pecinta One Pride Fight Night 46 bulan depan rencananya akan menghadirkan laga title fight yang pastinya ditunggu-tunggu banget nih. Ada Theodorus Ginting kontra Winry 45. Kalau Theo pastinya kalian udah tahu banyak dong tentang seberapa hebatnya sang pemilik sabuk di kelas welter itu. Tapi bagaimana tentang lawannya nih? Siapa sih Winry itu? Bagaimana rekor bertarungnya? Semua itu akan Andini kasih lihat dalam One Pride Moment berikut ini. Bulan Juni 2021 akan jadi bulan yang spesial bagi pecinta One Pride dan juga bagi penggemar mixed martial di tanah air. Usai libur Ramadan dan Idul Fitri, One Pride akan kembali dengan Fight Night 46 yang rencananya akan menghadirkan beberapa title fight. Dan salah satu yang ditunggu penampilannya di arena One Pride adalah sang pemegang sabuk di kelas welter, Theodorus Ginting. Namun yang akan One Pride Glory bahas lebih dulu malam ini adalah sang lawan dari Theo, Winry 45. Winry kini memiliki rekor yang cukup mengagumkan, 5 kali fight dan berakhir dengan 5 kemenangan. Artinya fighter asal Sulawesi Utara ini belum merasakan satupun kekalahan. Kekuatannya terletak pada powernya yang luar biasa. Jika kita melihat pada pertarungan pertama Winry di Fight Night 26 beberapa waktu lalu, fighter berjuluk The Bad Boy ini menunjukkan kelasnya dengan menundukkan lawannya dengan sebuah pukulan keras. Irvian Hubert Bawole takluk di ronde pertama. Wah, sebuah dijatuhkan. Sungguh eksplosif dan sangat cepat dan terus dihujani pukulan. Luar sangat biasa agresif dari sekali. Winry. Dan terus bombardir dari dan langsung Winry saja kepada Irvian. tidak pakai basa-basi dan langsung dihentikan oleh wasit Anthony dan Winry 45. Luar biasa. Perkasaan Winry juga berlanjut di Fight Night 29 melawan Andi Cahyono. Fighter yang lahir tahun 1993 ini kembali menang di ronde pertama. Kali ini lawannya dikalahkan dengan serangan ground and pound yang bertubi-tubi. Bantingan pinggang, putaran pinggang yang sangat baik sekali oleh Winry. Oh, ground and pound. Coba dilakukan oleh Winry. Elbow keras sekali. Dilempar terus. Oh, keras sekali pukulan ground and pound dari Winry. Pukulan-pukulan dan elbow dari Winry. Ini keras sekali, Bung Bram. Bingung ya, dia harus keluar gimana caranya. Dia tidak tahu gimana cara keluar. Dan dia menahan dan nampaknya sudah berdarah. Kita lihat ground and pound keras sekali. Nampak tap out. Dan that's it. Dan Winry 45 memenangkan pertandingan dengan ground and pound di ronde pertama. Di dua fight awalnya, Winry menghadapi dua lawan yang sama-sama seorang rookie alias belum ada pengalaman bertanding. Di laga ketiga, Winry menghadapi Teuku Randa, fighter yang sudah berpengalaman. Namun Winry 45 membuktikan jika dirinya adalah seorang fighter yang patut diperhitungkan. Keistimewaan dari Wendris adalah pada saat dia mengalahkan Teuku Randa. Di mana pada saat itu Teuku Randa ini adalah seorang veteran. Dia adalah seorang veteran di kelas welter dan Wendris ini adalah mendatang up and coming. Dia baru menang 2 kali pada saat itu. Namun dia di situ bisa membuktikan dia bisa mengalahkan seorang veteran. Dia bisa menangi dari sisi striking dan sisi ground. Dia bahkan memukuli Teuku Randa sampai Teuku Randa menyerah. Teuku Randa pun sukses ditaklukkan hanya dalam waktu 2 menit di ronde pertama. Lagi-lagi serangan ground and pound pun jadi senjata yang mematikan bagi lawan-lawannya. Tapi pembuktian yang sesungguhnya hadir di Fight Night 36. Winry harus menghadapi fighter yang terkenal akan kebuasannya, Alwin Kincai. Alwin Kincai ini adalah salah satu bintang di kelas welter. Dengan segudang pengalamannya, dengan postur yang lebih tinggi, dengan nama besarnya, ternyata Wendris tidak gentar. Dalam laga itu, Winry akhirnya menang meskipun harus melewati pertarungan panjang dan melelahkan. Memang Alwin Kincai ini secara postur dia lebih besar, lebih tinggi dibandingkan Wendris. Tentunya kalau jual beli pukulan, ini tentunya tidak bijak. Di sini kita melihat Wendris ternyata juga seorang fighter yang pintar juga. Dia bisa memanfaatkan kelemahan Alwin. Dia tidak mau jual beli pukulan. Walaupun di awal-awal mereka melakukan striking. Dan itu pun dia cukup unggul juga. Nggak kalah gitu secara striking dari Alwin. Tapi untuk memastikan kemenangannya, meredam
kekuatan Alwin, dia membawa fight itu ke ground. Dan dia melumpuhkan Alwin Kincai di ground. Tapi kekuatan Winry bukan hanya kekuatan pukulan. Di fight terakhirnya di Fight Night 41, Winry mengalahkan Sarwo Edi bukan dengan pukulan seperti biasanya. Tapi kali ini, Winry memperlihatkan kemampuannya dalam ground fighting. Kita melihat Wendris ini bisa mengubah dari striking ke takedown itu sangat halus sekali. Bantingannya, takedown yang dilakukan itu sangat halus sekali. Dan begitu sampai ke ground, benar-benar kita bisa melihat perkembangan seorang Wendris. Yang tadinya waktu lawan Alwin dia bisa membawa ke ground, tapi dia nggak bisa melakukan damage terhadap Alwin. Namun pada saat melawan Sarwo Edi, kita bisa melihat ground and pound-nya sudah keras. Dan bukan hanya ground and pound, dia juga ternyata bisa melakukan kuncian. Jadi kita benar-benar melihat perkembangan seorang Wendris dari seorang striker ke striker yang bisa melakukan bantingan, dan seorang striker yang membanting dan bisa melakukan ground and pound keras dan kuncian. Winry menang dengan rear naked choke di ronde kedua. Untuk melawan Theo, ini butuh strategi tertentu untuk bisa menang. Karena kita tahu Theo juga adalah seorang petarung yang well-rounded. Dia punya striking bagus, gulat, dan submission yang bagus juga. Tentunya Wendris harus bisa menggunakan strategi dengan baik dan benar untuk bisa mengalahkan Theo. Dengan skill yang komplit, mampukah Winry menaklukkan Theodorus Ginting? Kita tunggu pertarungannya bulan Juni mendatang.